Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi. I miss you full. You are in my heart. Mari kita awali belajar kita dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita pelajari, walau kita tidak bisa ketemu secara langsung tatap muka di kelas, mudah-mudahan tetap kita jalin silaturahim. Mari kita ikuti pelajaran SKI kelas 3 yang materinya adalah tentang perkembangan Islam di Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara. Beberapa ilmuwan membagi menjadi beberapa teori masuknya Islam, yaitu satu, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India, pada abad 7 Hijriah atau 13 Masehi. Teori ini disampaikan oleh sarjana Belanda J.P. Neufville dari Universitas Leiden. Menurut orang-orang Arab bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau 7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut teori Gujarat, yakni tokonya yaitu J.P. Napel. Penyebar Islam Nusantara adalah orang-orang Arab langsung, bukan orang-orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Teori Gujarat ini didukung oleh sarjana Belanda yang lainnya, yaitu Senok Hogronje dan J.P. Makweta. Teori Gujarat didasarkan pada argumentasi satu, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Dua, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang berasal dari Gujarat. Tiga, hubungan dagang penduduk Indonesia dengan India telah lama terjalin melalui jalur perdagangan Indonesia, Konvoi Timur, Tengah, dan Eropa. Teori masuknya Islam yang kedua yaitu teori Makkah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad 7 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Haji Abdul Karim Amrullah yang biasa disebut dengan Hamka. Kenalkah kamu dengan Hamka? Tokoh tasawuf Indonesia, ilmuwan cendekiawan Indonesia. Pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta tahun 1958, Hamka berpandangan bahwa perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Islam muncul sebagai agama. Teori ini muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat yang muncul sebelumnya. Jadi munculnya teori Mekah diawali dengan munculnya teori Gujarat. Pendukung teori Mekah antara lain Van Lier, T.W. Arnold, dan Harry W.
Teori Mekah didasarkan atas argumentasi satu. Pada abad 7 yaitu tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran madhab Syafi'i, di mana pengaruh madhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut madhab Hanafi. 3. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut juga digunakan oleh penguasa Islam di Mesir. 3. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia abad ke-13 Masehi yang disebarkan oleh pedagang muslim dari Persia atau Iran. Pencetus dari teori ini adalah P. Husain Jayadiningrat, sejarawan Indonesia asal Banten. Pendapat tersebut didukung oleh Umar Amir Husain. Dalam memberikan argumentasinya, Husain lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Dasar teori ini adalah A. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh orang Syiah Islam Iran, seperti upacara tabuk atau tabut di Sumatera Barat dan membuat bubur syuro bagi muslim di Pulau Jawa. B. Kesamaan ajaran sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan sufi dari Iran, yaitu Al-Hallaj di Persia. C. Di Persia terdapat suku Jawi. Suku Jawi diduga mengajarkan huruf Arab di Jawa. Huruf Arab tersebut huruf Arab yang disebut dengan huruf Arab Pegon atau Pego, yang biasa untuk maknani kitab kuning, jenggoti kitab kuning. D. Penggunaan gelar Syah bagi raja Islam di Nusantara. E. Adanya perkampungan Leran di Giri, daerah Gresik, yang mempunyai kesamaan dengan suku Leran di Persia. Keempat, teori Cina. Dari mana corona? Dari Cina. Nah, ngantuk ya? Jangan. Dengarkan teori keempat, teori Cina. Menyatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia, Jawa khususnya, berasal dari perantau Cina yang telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yaitu masa Hindu dan Buddha. Ketika abad ke-7 Islam berkembang di Cina, maka arus dakwah Islam dengan sendirinya sampai di Nusantara. Sumarto Al-Qurtubi dalam
Cina Islam Jawa menyatakan menurut kronik masa dinasti Tang yaitu tahun 618 sampai 960 di daerah Kanton Xiaxia, Guangzhou dan pesisir Cina, raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya disebut sebagai berasal dari Cempa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Demikian halnya dengan sejarah Banten dan hikayat Hasanuddin. Nama dan gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis menggunakan istilah Cina. Demikian yang bisa disampaikan beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang jelas Islam masuk Indonesia itu pada antara abad 1 Hijriah sampai 13 Hijriah. Perkembangannya nanti kita pelajari minggu depan. Sampai sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.